Halo, saya Rara Madika dan saat ini saya sedang ada di Warjos, yaitu tempat kuliner yang hanya beroperasional pada malam hari. Penasaran kan? Yuk kita intip menu-menunya. Di sini tersedia menu-menu ala rumahan seperti dadar kriwil, cumi similegiti, ayam cubit-cubit, dan juga cakalang nyinya. Pun Om Kaganga selaku owner dari Warjos sendiri turut mengambil bagian dalam proses penyajian, yaitu menggoreng telur dadar kriwil untuk para pelanggannya. Nah, jadi yang saya pesan itu ada nasi dadar kriwil kulit ayam binal dan juga untuk minumnya ada es teh manis. Hanya dengan bermodal 18.000, saya sudah bisa menikmati makanan yang tentunya lezat, serta es teh manis yang segar seharga Rp5.000 sebagai pelengkap dari hidangan ini. Kira-kira ke Warjos ini sudah cukup sering atau ini pertama kali? Lumayan sering sih. Lumayan sering. Apa yang membuat Kak Marcelino sering untuk datang ke Warjos? Soalnya di sini tuh harganya terjangkau dan menunya berbeda dengan tempat yang lain. Karena harganya yang terjangkau dan menu yang jarang ditemui, banyak para anak muda yang tertarik untuk datang ke Warjos. Jadi saat ini saya sudah bersama Om Kece Makassar. Ya pastinya teman-teman sudah pada tahu, yaitu Om yang kerap disapa Om Kaganga. Jadi Om Kaganga ini merupakan owner dari Kaganga Cafe dan juga Warjos. Warjos ini kan sudah tidak asing buat teman-teman di Makassar ya Om. Kira-kira Warjos ini sudah beroperasi berapa lama Om? Dia tanggal 1 Oktober 2023. 2023. Ya, masih baru sekali lah. Tapi sudah cukup pesat ya Om perkembangannya di Makassar. Siapa yang tidak tahu Warjos ini? Tuh di Makassar pasti sudah pada tahu. Ya, alhamdulillah karena memang kita menggunakan prinsip if you different, you will be rich. Jika kamu tampil beda, kamu mempunyai opportunity yang luas. Dari perbedaan itu kira-kira ada enggak Om konsep utama dari bisnis Warjos ini? Konsep utama di sini lebih bahwa kita menganut sistem itu. Jadi pada saat kita merintis itu apapun ada namanya itu satu demografi. Jadi kita harus mempelajari siapa calon pasar kita. Jadi mulai umur, laki-laki dan perempuan, termasuk tingkat pendidikan dan isi kantong. Yang kedua adalah perilaku, jadi lebih ke behavior. Apa behaviornya? Behaviornya adalah khusus Warjos adalah yang malam itu mereka masih belum sempat tidur. Iya. Nah ini kan. Yang ketiga adalah interesting. Apa ketertarikannya? Kalau malam sudah belum tidur pasti sisa satu. Kelaparan, cari makan. Nah itulah Warjos, solusi lapar tengah malam. Jadi seperti yang terjawab dari ini kan Om tadi kebanyakan customer Warjos ini pasti generasi Z. Ya pasti juga target marketingnya pasti ke Gen Z juga ya Om. Iya betul. Karena dari mereka akan memasarkan ke teman yang lain, ke orang-orang yang lain, jadi pasti calon customer akan pasti datang untuk mencoba seperti apa Warjos ini yang teman saya katakan. Nah itu kan kita menganut sistemnya itu ada yang sempat saya sampaikan, ada namanya itu flywheel marketing. Jadi flywheel itu bahwa satisfaction, jadi kepuasan customer. Jadi pada saat customer puas, dia akan menceritakan itu bahasanya ada word of mouth. Nah, dari mulut ke mulut, tapi kalau anak-anak sekarang itu melaluinya itu story. Nah, story itu pasti lebih cenderung ke tentang yang bersifat baik, yaitu tadi bisa jadi mereview yang bagus, merating yang tinggi, dan tanpa disadari mereka akan merekomendasikan ke followernya. Bagaimana menangani kalau ada keluhan atau masukan dari customer Om tentang Warjos sendiri, baik dari segi menu ataupun pelayanan ya Om? Kita menganut rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Rumah makan Padang itu punya moto, Anda puas, kami lemas. Jadi pada saat misalnya customer tidak puas, itu selalu silakan DM Om.
kami langsung bahkan kalau ada itu beberapa kali kami berikan komplimen, termasuk voucher free di Warjos itu salah satunya. Dan kadang pun om yang aktif untuk menanyakan, ini lomboknya cocok nggak, ya kan, telurnya terlalu garing atau masih agak basah, dan selalu om keliling ke semua meja-meja itu untuk menanyakan. Ya. Kira-kira sudah pas atau ada yang masih kurang. Jadi Instagram Om juga terbuka ya untuk menerima keluhan dari customernya Om sendiri. Siap. Iya. Terus, jadi untuk pengalaman nih Om, sudah hampir setahun Warjos buka. Kira-kira ada nggak pengalaman yang paling berharga atau yang paling Om susah lupa untuk saat ini? Nah, yang pertama sebetulnya di luar kontrolnya Om, tapi berdampak ke Warjos. Itu masalah tukang parkir. Oh iya betul. Tapi akhirnya setelah ada beberapa perdebatan seru dan sempat akhirnya agak keras juga, akhirnya untuk Warjos bebas parkir. Jadi Om ambil tindakan tegas ya untuk nggak mau parkir. kan? Ya itu yang pertama. Yang kedua, pola tidurnya Om berubah. Yang dulu mungkin jam 12, jam 1 tidur, sekarang menunggu subuh dulu sekalian, baru nanti bangun sekitar jam 12 siang. Berat badan sempat turun 8 kilo. Pas awal Warjos buka. Tapi ini kan akan ada journey ke depan, jadi mulai ada karyawan, mulai dilatih, dan nanti kalau sudah autopilot, Om duduk manis di rumah saja. Itu. Oke, terima kasih Om atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan juga saya pribadi yang sudah terjawab. Nah, buat kalian yang lapar tengah malam dan bingung mau makan apa, yuk ke Warjos, karena dengan bermodal Rp23.000 saja kalian sudah bisa makan enak. If you different, you will be rich. Kamu berbeda, itu sudah menjadikan sebuah call to action, membuat orang tertarik. Yang kedua apa? Value. Jadi kamu berbeda dan kamu punya nilai. Itulah modal kalian. Oke.